Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani. Ikhwani fillah, a'azzakumullah jami'an. Sebelum kita melanjutkan lagi pembahasan kita di dalam membaca Syarah Lum'atul I'tiqad li Fadilatul Syekh Al-'Allamah Al-Utsaimin rahimahullahu taala, kita akan sedikit memberikan materi tambahan dari kitab Syarah Aqidah Wasithiyah di Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala juga. Kenapa kita memberikan tambahan pelajaran dari Aqidah Wasithiyah? Karena kita sekarang di dalam bab Lum'atul I'tiqad sedang membahas tentang sunnah dan bid'ah. Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala ketika membawakan bab tentang sunnah dan bid'ah di dalam pembahasan yang kita bahas kemarin, itu maksudnya ingin apa? Maksudnya ingin memberitahu kepada kita semua bahwasanya ini adalah perkara yang tidak sesuai dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam asma sifat adalah bid'ah. Paham ya? Jadi perkara bid'ah ini dijelaskan dulu sebelum kita lanjut daripada asma wa sifat, supaya kita memahami ya bahwasanya selain yang diajari oleh Nabi SAW dan Rasul lagi yang diajari oleh Allah, oleh nabinya dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, selain daripada itu, maka itu adalah perkara yang bid'ah. Paham ya? Dan kita di sini akan sedikit menyinggung rututan-rututan daripada sebab munculnya bid'ah. Apa sih awal bid'ah muncul itu dalam agama Islam? Ya. Supaya kita paham kapan munculnya bid'ah di dalam pemahaman asma wa sifat. Ya. Supaya kita bisa memahami kapan munculnya kebid'ahan yang ada di dalam pembahasan asma wa sifat. Dikatakan di sini oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, ketika beliau sedang membahas tentang tauhid itu terbagi menjadi 3. Yang terakhir yaitu adalah tauhid al-asma wa sifat. Kata Syekh di sini apa? Hadza wallazi kathara fihi al-khawd. Jenis tauhid yang ketiga ini yaitu tauhid al-asma wa sifat, ini adalah jenis tauhid yang banyak sekali orang berdalam-dalam di dalam membicarakannya. Yang banyak sekali orang terlalu panjang lebar di dalam membicarakannya. Fanqasaman nasu fihi ila thalathati aqsamin. Maka manusia di dalam pembahasan asma wa sifat itu terbagi menjadi 3 bagian. Wa hum mumatsil, pertama mumatsil, wa mu'attil dan mu'tadil. Mumatsil tamtsil wadih, mu'attil wal mu'attil imma mukadzib atau muharrif. Orang yang mentaktil nama dan sifat Allah Azza wa Jalla sebabnya ada 2. Bisa dia mendustakan sifat tersebut atau dia menyelewengkan sifat tersebut. Sama qala al-muallif, wa awwalu bid'atin hadatsat fi hadhihi al-ummati hiya bid'atul khawarij. Dan bid'ah yang pertama muncul di dalam umat Islam adalah bid'ahnya khawarij. Ingat, ini yang pertama kali muncul.
Kalau mau duduk diam ya, dan bercanda. Li'anna za'imahum kharaja 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam. Karena pencetusnya, gembongnya orang-orang Khawarij itu pernah mendemo Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa Dzul Khuwaisirah, yaitu adalah Dzul Khuwaisirah min Bani Tamim, dari kalangan Bani Tamim. Kapan dia gembong Khawarij ini mendemo Nabi SAW? Hina qasama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Zuhaibatan ja'at. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang membagikan barang harta-harta berharga, Zuhaibah. Ya. Tasgir ya, zahab. Yang datang. Jadi datang banyak harta-harta berharga ini dibagikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqasamaha bainan nas. Pada saat itu Nabi membaginya antara para manusia. Faqala lahu hadzal rajul. Kemudian lelaki ini berkata ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, i'dil." Muhammad, adillah kamu. Ajib. Berani banget. Fakana hadza awwala khurujin khurijat bihi ala syariatil Islam. Syariatul Islamiyah. Maka ini adalah dianggap dan dihitung awal pertama kali adanya khuruj, keluar dari pemerintah. Ya, artinya apa? Keluar dari apa? Pemimpin kaum muslimin yang sah. Mendemo pemimpin kaum muslimin yang dia apa? Ya, kalau ditinjau dari syariat Islamiyah. Jadi awal pertama kali adanya khuruj, kalau kita lihat daripada syariat Islamiyah, itu adalah dilakukan oleh Dzul Khuwaisirah. Nah, ya. Bayangin Nabi lagi membagi kayak gitu, ya, kata Nabi SAW apa kemarin? Waiha calakalakam fa illa ma'adil man ya'dil. Kalau saya nggak bisa adil, siapa yang adil? Fakana hadza awwala khurujin khurija bi ala syariat Islamiyah. Tsumma azumat fitnatuhum fi awakhir khilafati Utsman. Perhatikan. Kemudian fitnahnya semakin membesar di awal-awal ketika Utsman menjadi khalifah. Ingat, bid'ah muncul Islam dalam agama Islam ini, dalam syariat Islam itu bid'ah Khawarij. Paham? Dan mulai besarnya bid'ah itu ketika masanya Khalifah Utsman, awal-awal jadi khalifah. Berarti udah lewat berapa khalifah? 2. Jadi di zaman Nabi nggak ada namanya bid'ah itu. Itu aja nih muncul bibit-bibit Khawarijnya ini nih, Dzul Khuwaisirah. Wa fil fitnah bain Ali wa Muawiyah. Ya, muncul di situ ada fitnah antara Ali dan Muawiyah, digembong-gembongkan, ya, digembor-gemborkan. Fitnah antara Ali dan Muawiyah. Ini ceritanya panjang ya. Fakaffarul muslimin, maka orang-orang yang pengikut Muawiyah mengkafirkan orang-orang muslimin. Orang-orang Syiah Khawarij pada saat itu apa? Mengkafirkan kaum muslimin. Mengkafirkan kaum muslimin. Paham? Ya, mengkafirkan, katakan di sini pengikut Muawiyah. Wastahallu dima'ahum, dan mereka orang-orang Khawarij menghalalkan darah-darah kaum muslimin. Berkata Ibnu Hajar rahimahullah, dan ini sabit dari Imam Malik rahimahullah, dikatakan di sini annahu lam yakun fi ahadin nabi sallallahu alaihi wasallam wala Abi Bakar wa Umar syai'un minal ahwa, yaitu tidak pernah ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, zamannya Abu Bakar dan zamannya Umar, adanya hawa nafsu. Yakni maksudnya hawa nafsu adalah bid'ahul Khawarij wa Rawafid wal Qadariyah. Bid'ahnya orang Khawarij, Rafidhah dan Qadariyah. Ajib.
Kemudian juga berkata Syekhul Islam rahimahullah, wa awwalu bid'atin hadatsat fil Islam bid'atul khawarij. Bid'ah yang paling pertama muncul di dalam agama Islam, dalam syariat Islam adalah bid'ahnya khawarij. Wa syiah dan syiah. Hadatsata fi asna'i khilafah Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, ya. Yang muncul di tengah-tengah kekhalifahannya Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Nah, jadi gitu khonifillah azzakumullah. Jadi di zaman Nabi tidak ada namanya bid'ah, apalagi asma wa sifat, tidak ada. Thumma hadatsat bid'atul qadariyah majusi hadhil ummah. Kemudian setelah itu muncul bid'ahnya qadariyah. Qadariyah ini adalah majusi umat Islam. Atau afwan salah terjemahannya. Qadariyah adalah majusinya umat ini. Kenapa dikatakan majusi? Kalau kita lihat keyakinan orang-orang majusi, ikhwan, Tuhan itu terbagi dua. Ada Tuhan pencipta kebaikan, ya, namanya Tuhan putih gitu ya, pencipta kebaikan. Ada Tuhan yang pencipta keburukan, ya, ada Tuhan pencipta apa? Keburukan. Dia menjadikan adanya dua Tuhan, Tuhan baik dan Tuhan buruk. Nah, Qadariyah ini, di antara keyakinan mereka, Qadariyah juga bertingkat-tingkat ya. Di antara keyakinan Qadariyah bahwasanya yang paling parahnya ini, makhluk ini itu tidak ditakdirkan perbuatannya oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi dia mentakdirkan sendiri, menciptakan takdirnya sendiri. Paham? Berarti di sana ada pencipta selain Allah. Dia menjadikan adanya dua pencipta, bagaimana orang Majusi. Sebagaimana orang Majusi. Kalau yang lainnya, na'am, Allah menciptakan. Saya juga Qadariyah menciptakan perbuatan saya. Karena ini perbuatan saya tidak diciptakan sama Allah, tapi saya yang menciptakan. Paham? Paham nggak? Itu sisi persamaannya antara orang-orang Qadariyah dan orang-orang Majusi. Makanya dikatakan Majusi. Makanya dikatakan apa? Majusi. Ada juga sebagian Qadariyah yang dia mengatakan apa? Kalau perbuatan baik datangnya dari Allah, tapi kalau buruk dari diri kita, kita yang menciptakan sendiri. Allah nggak menciptakan kebaikan. Paham? Ini sama seperti orang-orang Qadariyah. Alladzina qalu, yang mana mereka orang-orang Qadariyah berkata, innallaha lam yuqaddir af'al ibad. Sesungguhnya Allah tidak menciptakan, tidak mentakdirkan perbuatan para hambanya. Rekamannya masuk kan? Aman ya? Walaysat dakhilatan tahta masyiatihi, dan perbuatan hamba-hambanya tidak masuk di bawah kehendak Allah Azza wa Jalla. Walaysat makhluqatan lah, bukan makhluk juga. Ya, bukan yang diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi perbuatan kita tidak diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Ini tersesat di dalam masalah takdir, menjadi hampir seluruh martabah. Hampir seluruh apa? Maratibul qadar. Bahkan seluruhnya maratibul qadar ya. Karena maratibul qadar ada berapa? 4. Ya, ilmu. Kemudian masyiah. Kemudian khalaq. Kemudian apa satu lagi lupa nah? Syairnya lupa. Ilmu, kitabah, masyiah dan khalaq. Ya, ilmu, kitabah, masyiah wa khalaq. Ini maratibul qadar. Nanti kita akan bahas di Lum'atul I'tiqad ketika sedang membahas masalah qadar. Ya. Qadariyah tersesat dalam seluruh maratibul qadar. Ini Qadariyah yang paling parah. Baik ilmu, mereka tidak menetapkan Allah itu apa? Mengilmuinya. Paham? Ini yang paling parah. Kemudian kitabah,
Ya, dan mereka Allah udah tulis, bagaimana Allah tulis? Ya, bagaimana Allah tulis? Dan Allah nggak tahu. Masyiah, dia katakan enggak. Khalaq, enggak. Ajib. Makanya dikatakan qadariyah. Walaysat makhluqatan lahu, perbuatan para hamba bukan yang diciptakan oleh Allah. Bahkan yang lebih parah lagi, kana zu'ama'uhum wa ghulatuhum, yaitu gembong-gembongnya mereka dan tokoh-tokoh sesatnya mereka, yaqulun, berkata, innaha ghairu ma'lumatin lillah, takdir itu, perbuatan hamba itu tidak diketahui oleh Allah Azza wa Jalla. Ajib. Wala maktubatin fil lauhil mahfuz, tidak tertulis di lauhil mahfuz. Subhanallah. Wa inna Allah la ya'lamu bima yasna'un nas illa idza waqa'a dzalik, dan Allah tidak mengetahui apa yang dilakukan manusia kecuali setelah terjadi, baru Allah tahu. Na'udzubillah. Wa yaquluna, dan mereka berkata, innal amr unufun ay musta'nafun, bahwasanya segala perkara yang terjadi itu adalah unuf, musta'nafun. Ismana musta'nafun? La busbaq bihi qadarun wala ilmun, bahwasanya segala perkara ini belum didahulukan oleh takdir Allah dan belum didahulukan oleh ilmunya Allah Azza wa Jalla. Innama ya'lamuhu ba'da wuqu'ihi, Allah tahu ketika sudah terjadi. Min ajabil ujab, sesat ini. Ya. Wa haula'i adraku akhir asr sahabah. Ini mereka orang-orang Qadariyah adalah orang-orang yang mendapati akhir zamannya sahabat. Jadi apa? Sahabat udah hampir habis nih, baru muncul Qadariyah. Syukran. Jazakallahu khairan. Ajib ya, jarang. Faqad adraku zamana Abdullah bin Umar. Mereka orang Qadariyah ini bertemu di zamannya, ya bertemu zamannya Abdullah bin Umar, mendapati zamannya Abdullah bin Umar. Ubadah bin Samit dan jamaah dari kalangan sahabat. Lakinnahu fi awakhir asri sahabat, tetapi mereka munculnya di akhir-akhir zaman sahabat itu hampir habis. Makanya ada perkataan ada perkataan Ibnu Umar radhiyallahu anhu tentang Qadariyah ini, bahwasanya Ibnu Umar mengkafirkan mereka. Ya. Ibnu Umar mengkafirkan mereka. Itu insyaallah nanti dibahas di bab bab yang lainnya. Tsumma hadatsat bid'atul irja. Kemudian setelah ini muncul baru bid'ah murji'ah. Tuh, ayo nurut sama yang ngajar. Nanti kalau nggak nurut nggak diajarin. Ya, kalau nggak nurut nggak usah diajarin. Kalau ganggu nggak usah diajarin lagi. Sama hadatsat bid'atul irja. Kemudian muncul bid'ahnya murji'ah. Wa adrakat zamana katsirin minat tabi'in, dan murji'ah ini mendapatkan masa tabi'in, ya, bertemu dengan dan mendapatkan masa-masanya siapa? Tabi'in. Lagi banyak-banyaknya tabi'in, mereka ketemu. Ya, orang-orang murji'ah. Artinya apa? Orang anak tabi'in, para ulama dari kalangan tabi'in itu bertemu dengan orang-orang murji'ah. Wal murji'ah, dan murji'ah humul ladzina yaqulun, mereka adalah orang-orang yang berkata innahu la tadurru ma'al iman ma'siyatun. Sesungguhnya maksiat itu tidak memudaratkan keimanan. Anta mukmin, kamu mukmin, yaitu pertanyaan. Kamu mukmin? Taqulu, kalau kamu katakan na'am, ya.
Yaqulu laka, maka orang Murji'ah akan berkata kepadamu, la tadurrukal ma'siyah ma'al iman, maka maksiat tidak akan memudaratkan iman. Tazni wa tasriqu wa tashrabul khamr wa taqtulu, mau zina, mau nyolong, mau minum khamr, mau gele, nyabu, ya, mau bunuh orang. Madunta mu'minan, selama kamu itu mukmin, selama kamu ngaku diri kamu mukmin, fa anta mu'minun kamilul iman, maka kamu adalah orang beriman dengan iman yang sempurna. Wa in fa'alta kulla ma'siyah, walaupun kamu melakukan segala macam maksiat. Iya dan billah. Ini Murji'ah berbahaya ya. Murji'ah terbagi 4 sebagaimana nanti kita akan jelaskan. Ya. Sebagaimana yang kita akan jelaskan nanti. Tambah lagi nanti 5 Murji'ah kontemporer ya. Lakin akan tetapi qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, inna kalamal qadariyah wal murji'ah hina raddahu baqaya sahabah kana fi ta'ah wal ma'siyah wal mu'mini wal fasik. Berkata Syekhul Islam, sesungguhnya perkataannya orang-orang Qadariyah dan Murji'ah pada saat itu ketika dibantah oleh sisa-sisa dari para sahabat Nabi, mereka itu bid'ahnya di dalam masalah taat dan maksiat, masalah mukmin dan fasik. Artinya apa? Masalah asma, penamaan. Orang ketika taat dia mukmin atau bagaimana? Orang kalau taat kalau dia maksiat fasik atau bagaimana? Itu masalah nama, tasmi, asma. Lam yatakallamu fi rabbihim wa sifatihi, mereka belum berbicara ya tentang masalah Rabb mereka dan sifat-sifat Rabb mereka. Paham? Ini udah masanya siapa? Tabi'in. Belum ada bid'ah asma wa sifat. Faja'a qaumun minal adqiya, kemudian datang setelah orang-orang Murji'ah ya, suatu kaum yang dia dari kalangan cendekiawan ceritanya. Dari kalangan apa? Cendekiawan. Siapa ini? Kita baca ya. Mimman yadda'una annal aqla muqaddamun 'alal wahyi. Dari kalangan orang-orang yang mengklaim bahwasanya akal itu lebih didahulukan daripada wahyu. Faqalu, mereka berkata, qaulan bainal qaulain, berkata, berpendapat dua pendapat, berpendapat, nah, yang mana pendapatnya dia itu apa? Di tengah-tengah dua pendapat Murji'ah dan Khawarij. Ya, pendapat Murji'ah dan pendapat Khawarij dia di tengah-tengah. Kalau orang-orang Murji'ah ketika ada melakukan maksiat apapun kesyirikan semua, selagi kita mengaku mukmin maka kita mukmin. Mafhum? Kita tetap iman, kamalul iman. Kalau orang Khawarij, apapun maksiatnya, kalau dia dosa besar, kafir langsung. Tidak ada namanya mukmin pada diri dia. Tidak ada sematan iman pada diri dia. Paham? Ini bid'ah yang muncul pada saat itu antara apa? Murji'ah dan Khawarij. Ya. Bid'ah tasmiyah, asma, penamaan. Kemudian datanglah ini kaum satu nih, kaum yang katanya pintar lah, cendekiawan ya salam. Sampai-sampai mereka berkeyakinan apa? Akal itu lebih dikedepankan daripada wahyu. Mereka langsung membuat pendapat yang mana pendapatnya itu bainal Murji'ah wal Khawarij. Apa pendapat mereka? Kalau mereka berkata, alladzi yaf'alul kabirah laysa bimu'min. Orang yang melakukan dosa besar itu bukan mukmin. Paham? Sebagaimana dikatakan orang-orang Murji'ah. Di sini dibilangnya Murji'ah. Kama qalahul Murji'ah. Sebagaimana dikatakan orang-orang Murji'ah. Sekarang apa teman-teman? Orang yang dia melakukan dosa besar, dia bukan mukmin, tapi dia berarti apa? Kafir. Paham ya? Ini perkataan siapa? Khawarij ya, bukan Murji'ah. Anda baca ulang ya. Alladzi yaf'alul kabira laisa bimu'min.
orang yang melakukan dosa besar dia bukan orang beriman. Sebagaimana ini perkataannya Murji'ah. Walaysa bikafir, dan dia juga bukan orang kafir sebagaimana perkataannya orang-orang Khawarij. Terbalik enggak? Terbalik ya. Zahirnya terbalik. Harusnya apa? Orang melakukan dosa besar maka dia bukan orang mukmin, alias orang kafir sebagaimana dikatakan orang-orang Khawarij. Dan orang yang melakukan dosa besar dia bukan kafir alias apa? Mukmin sebagaimana dikatakan Murji'ah. Paham enggak? Paham antum? Terbalik ini, terbalik. Ini pendapat Murji'ah dan pendapat Khawarij dinukilkan oleh kaum yang datang setelah mereka. Ini bukan pendapat dia, bukan pendapat kaum ini, tapi pendapat kaum ini berikut ini. Tapi mereka pendapatnya huwa fi manzilatin baina manzilatain. Orang yang melakukan dosa besar itu berada di satu tempat, di satu posisi antara dua posisi. Maksudnya apa? Dia bukan kafir, dia bukan mukmin. Siapa ini? Mu'tazilah. Orang-orang Mu'tazilah. Kata orang Mu'tazilah, kapan orang melakukan dosa besar, ya, kapan orang melakukan perbuatan dosa-dosa besar, maka kita tidak bisa katakan dia orang kafir, tidak bisa kita katakan dia orang mukmin, tapi dia fi manzilah baina manzilatain. Pokoknya dia antara dua tempat itu, antara dua posisi itu. Intinya di satu posisi antara dua posisi itu. Bingung nggak? Karajulin safara min Madinah ila ukhra. Sebagaimana kayak orang lagi safar nih dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Kemudian dia di tengah-tengah jalan. Dia bukan di tempatnya dia bukan di tujuannya dia. Kayak gitu. Ya. Nah, dia fi manzilah baina manzilatain. Hada fi ahkami dunia, tapi ini pada hukum dunia, ikhwan. Orang-orang Mu'tazilah ini. Amma fil akhirah, adapun ketika hukumnya di akhirat, fa huwa mukhalladun fin nar, maka dia kekal di dalam neraka. Fa hum yuwafiquna al-khawarij fil akhirah. Mereka sepakat sesuai dengan Khawarij ketika apa? Perkara hukum akhirat. Lakin fid dunya yukhalifuna, maka tetapi ketika dalam perkara dunia mereka menyelisih Khawarij. Mereka pengen bilang kafir, jangan. Mukmin, bukan. Ini Khawarij merah jambu, ya. Bukan merah darah. Ya. Khawarij merah darah kafir, perang ini, jangan kafir dulu. Mukmin, bukan dulu. Ya. Kayak dong dia, kanderion dia. Ya. Naam. Zaharat hadhil bid'ah wa intasharat, dan tampaklah bid'ah ini kemudian tersebar bid'ah ini. Masih kerekam ya? Soalnya HP enak kadang ke stop, nggak tahu kenapa. Thumma hadathat bid'atul dhalamah wal jahmiyah. Kemudian muncullah bid'ah dhalamah yang sangat gelap, bid'ah jahmiyah. Ya, muncul bid'ah dhalamah dan bid'ah jahmiyah. Wahia bid'atu Jahm bin Safwan wa atba'ihi. Itu adalah bid'ah yang muncul dari Jahm bin Safwan. Ini apa namanya? Gembongnya dan pengikutnya Jahm bin Safwan. Wa yusammauna al-Jahmiyah, yang para ulama menamai mereka dengan Jahmiyah. Hadathat hadhihi al-bid'ah. Muncul bid'ah ini, wahia la tata'allaq bi mas'alatil asma' wal ahkam. Dan bid'ah yang muncul di dalam atau yang lahir dari orang-orang Jahmiyah ini, itu bukan bid'ah yang berkaitan dengan masalah asma' lagi. Bukan penamaan kafir mukmin fi manzilah baina manzil, bukan itu. Wal ahkam, bukan juga dalam masalah hukum-hukum, bukan. Mukmin am kafir am fasik, bukan. Walima fi manzilah baina manzil, bukan itu. Bal tata'allaq bidzatil khaliq.
Tetapi bid'ah yang muncul dari kalangan orang-orang Jahmiyah itu kaitannya dengan zat Al-Khaliq, Allah Azza wa Jalla. Sekarang kalau kita lihat ya, ini bid'ah tentang keyakinan apa? Asma wa sifat ini munculnya ketika adanya orang-orang Jahmiyah, pengikutnya Jahm bin Safwan, yang mana dia mengadopsi pikiran dari Ja'ad bin Dirham. Dan dia, Jahm bin Safwan ini lahir tahun 696 Hijriah. Jauh nggak dari zaman Nabi SAW? Jauh. Makanya antum ya ketika tidak memiliki pemahaman bid'ah kayak gini, bersyukur ya kita diselamatkan. Karena sebenarnya kebenaran itu terang, cuma yang menggelapkan hati mereka itu apa? Syubhat di hati mereka. Iya dan billah. Kita baca lanjut. Undur kata Syekh, perhatikanlah kaifa tadarrajatil bid'ah fi sadril Islam, bagaimana ya bertahapnya muncul kebid'ahan fi sadril Islam, di agama Islam ini. Hatta wasalu ilal khaliq jalla wa ala, sampai ya bid'ah tersebut mengarah kepada al-khaliq Allah azza wa jalla. Wa ja'alul khaliq bi manzilatil makhluq, mereka menjadikan khaliq seperti kedudukan makhluk. Yaquluna kama sya'u. Di mana mereka berkata suka-suka hati mereka, ya, sekarapnya mereka dewek, ya. Apapun yang mereka pengen, pokoknya mereka kata. Fayaqulun, mereka berkata, hadza tsabitun lillah, ini tetap untuk Allah. Wa hadza ghairu tsabit, ini enggak tetap. Hadza yaqbalul aql an yattasifallahu, ini akal menerima bahwasanya Allah dapat disifati dengan ini. Wa hadza la yaqbalul aql, ini akal enggak bisa terima an yattasifa bi Allah disifati dengan ini. Ajib. Mereka main akal. Oh, secara akal ini enggak terima ini. Akal ini Allah disifati dengan ini. Oh, secara akal tuh enggak diterima Allah disifati dengan ini. Oh, kalau ini masuk akal baru. Kayak makhluk aja gitu. Na'udzubillah. Fahadatsat bid'atul Jahmiyah wal Mu'tazilah. Maka di sini muncullah bid'ahnya Jahmiyah dan Mu'tazilah, karena mereka orang-orang yang apa? Orang-orang yang mengedepankan akal. Orang-orang yang mengedepankan apa? Akal. Asy'ariyah belum muncul, ikhwan, ya. Asy'ariyah belum. Asy'ariyah nanti. Abul Hasan Al-Asy'ari dulunya Mu'tazilah. Tobatlah baru mereka Asy'ari. Tujuan beliau itu ingin membantah orang-orang Mu'tazilah, baru sadar bahwasanya ini adalah perkara yang buruk, pemahaman buruk, tapi membantahnya dengan bid'ah, baru muncul Asy'ariyah dengan Ra'yu juga. Inilah sebab muncul Ahlul Kalam nih, di antara sebabnya ya. Walaupun nanti banyak kalau kita bahas dari ilmu filsafat, ilmu mantik. Fanqasamu fi asma'illahi wa sifati ila aqsamin muta'addidah. Maka manusia terbagi di dalam memahami nama dan sifat Allah menjadi beberapa bagian. Perhatikan. Bagian pertama, ini pembagian manusia pertama, mereka memahami sifat Allah dan namanya. Apa keyakinan mereka? Qalu la yajuzu abadan an nasifallaha la biwujudin wala biadam. Selamanya kita tidak boleh mensifati Allah Azza wa Jalla, baik sifat yang dia itu bersifat wujudi yang ada atau sifat yang tidak ada. Paham? Allah itu kita tidak boleh sifati mendengar, kita tolak sifat mendengar. Allah berarti nggak dengar, dan Allah juga bukannya nggak dengar. Pokoknya Allah itu nggak boleh kita sifati dengar dan nggak boleh kita sifati nggak mendengar. Paham? Paham nggak tuh? Wujud mendengar, Adam tidak mendengar, paham? Ini mereka keyakinannya Allah nggak boleh kita sifati mendengar dan tidak boleh kita sifati tidak mendengar. Berarti Allah tidak mendengar, bukan tidak mendengar. Kenapa? Ini alasan dia nih.
Li'annahu, karena in wusifa bil wujud, kalau Allah disifati dengan perkara yang ada, asbahal mawjudat, Allah menyerupai perkara yang mawjudat, yang ada di dunia ini. Antum belajar dulu, belajar fokus. Ya, ketika Allah disifati dengan sesuatu yang ada, maka Allah menyerupai dengan perkara yang ada di muka bumi ini. Allah disifati dengan dengar. Kita dengar nggak? Berarti Allah serupa dengan itu. Wa in sifat bil adam, kalau Allah disifati dengan tidak ada, asbahal ma'dumat, Allah serupa dengan sesuatu yang tidak ada. Ya. Tidak dengar, ada nggak? Nggak ada kan? Kita sifati Allah dengan tidak dengar, berarti Allah menyerupai dengan yang tidak ada. Paham? Paham kan? Wa alaihi yajibu nafil wujud wal adam anhu. Ini mazhab dia, itu wajib menafikan wujud dan adam dari Allah Azza wa Jalla. Wa ma dhahabu ilaihi fa huwa tashbihun lil khaliq bil mumtani'at wal mustahilat. Lihat, dibantah oleh Syekh. Keyakinan yang mereka yakini di dalam perkara ini, maka mereka telah terjatuh tasbih juga. Mereka telah menyerupai Allah Azza wa Jalla dengan perkara yang mustahil, perkara yang tercegah. Kenapa mustahil? Kenapa mumtani'at, perkara-perkara yang tercegah, yang enggak mungkin terjadi? Li'anna taqabulal adam wal wujud taqabulu naqidain. Karena menghadapkan sesuatu yang ada dan tidak ada, itu namanya penghadapan, ya, menghadapi sesuatu yang saling bertentangan. Wa naqidani la yajtama'ani wa la yartafi'ani. Dan dua perkara yang saling bertentangan, dia tidak bisa langsung berkumpul, tidak juga bisa langsung keangkat. Kalau dengar, ya berarti nggak dengar. Kalau nggak dengar berarti dengar. Paham nggak? Boleh. Kalau lihat berarti nggak lihat. Kalau nggak lihat berarti lihat. Maksud? Itu harus kayak gitu. Nggak bisa kita katakan Allah nggak lihat dan Allah juga apa? Bukan nggak lihat. Kita nafikan sifat lihat dari Allah, kita nafikan sifat tidak lihat dari Allah. Kalau gitu kan mustahil, ya nggak? Mustahil terjadinya suatu perkara yang saling bertentangan, itu apa? Hilang begitu saja. Ini gelas diam dan nggak diam, bisa nggak? Nggak bisa. Kalau kita katakan diam berarti dia nggak gerak. Kalau kita katakan gerak berarti nggak diam. Itu perkara saling bertentangan, nggak bisa bersatu, nggak bisa kita angkat dua-duanya. Wa kullu uquli bani Adam yungkiru hadza syai' wa la taqbal. Ya, akalnya anak Adam akan mengingkari ini, nggak akan menerimanya. Berarti dia menyerupai Allah dengan sesuatu yang mustahil. Fandur, maka perhatikanlah ini kata Syekh. Fardu min syai'in fawaqa'u fi asyarri minhu. Mereka lari dari sesuatu, tapi mereka terjatuh pada sesuatu yang lebih parah daripada itu. Paham ya kan ya? Ini jadi surga apa? Pusing nggak tuh? Hah? Pusing lah. Ini perkara sesat itu bikin pusing. Mereka tuh nggak tahu kenapa, bagaimana akalnya. Perkara sesat bikin pusing. Udah azan ya, insyaallah kita lanjutkan lagi pada pertemuan yang akan datang ya. Insyaallah kita lanjutkan lagi baca ini. Baru nanti kita kembali lagi ke lum'atul i'tiqad. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullahu khairan katsiran. Ila huna alhamdulillahi rabbil alamin.